Nah, kalau kita mengikuti mazhab Asy'ari, hakikatnya kita ngikuti siapa? Ngikuti ulama-ulama yang lebih paham agama ini, mereka memerinci, mereka punya jasa. Kebetulan, kalau harus disebut kebetulan, yang jasanya paling besar ini Imam Abul Hasan. Makanya disebutkan ke mazhab Asy'ari. Kalau dicek begini, dasar-dasarnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Di akwal para sahabat ada nggak? Ada. Kalau dibilang dari mana itu akidah Allah yang mengatakan Allah tidak bertempat, ada nggak akwal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ali? Banyak. Siapa yang mengatakan mazhab ini menyimpang dari mazhab salaf? Tidak, ini mazhab justru mengukuhkan akidah salaf dengan memadukan argumen-argumen rasional. Muncul malahidah, muncul orang-orang ateis. Kita kan nggak bisa, ya Ustaz, pasti Ustaz sepakat dengan saya. Kita nggak bisa menyampaikan agama ini dengan mengcopy paste ajaran bentuk lama. Harus diperbarui. Bukan diperbarui intinya. Intinya Allah Esa, Allah berbeda dengan makhluk. Itu semua dari sejak dulu. Apa yang diperbaharui? Al-Hujaj, argumennya. Ada syubhat baru, kita bantah lagi dengan argumen yang baru. Jadi mazhab ini berkembang dari masa ke masa melalui tokoh-tokoh utamanya sampai ke kita sekarang sudah siap saji, tinggal dimakan doang kalau istilah makanan. Jadi gak usah repot-repot masak lagi gitu loh. Gak usah repot-repot, saya nggak mau mazhab Asy'ari, saya pengen mazhabnya Al-Quran Sunnah saja. Itu persis ibarat Anda sudah dihidangkan makanan, makanannya enak, bergizi, dijamin aman, mau repot-repot masak lagi, belum tentu masakannya enak juga. Apalagi Anda nggak bisa masak gitu loh. Terjadi Ustaz sekarang, orang-orang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengira bahwa inilah Islam yang otentik. Salah. Kita ini dikasih masakan yang udah enak, udah siap jadi, tinggal diamalin doang. Tinggal dihafal aja. Kenapa harus repot-repot lagi? Ini orang-orang yang besar yang tadi saya sebut, semuanya itu konsisten bahwa sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang bahkan yang mutawatir dan adillah akliyah, argumen rasional. Itu keunikan mazhab Asy'ari. Tidak mengesampingkan akal, juga tidak mengesampingkan nas, memadukan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita bersama dengan seseorang yang S1, S2, S3 di Al-Azhar Kairo Mesir, spesialisasi bidang akidah. Kitab-kitabnya ini yang ada di depan kita ini. Lalu kemudian beliau sudah menerangi agama ini sesuai dengan namanya, Ustadz Nuruddin. Bagi yang mengikuti podcast-podcast, kajian-kajian beliau di internet, Ustadz Nuruddin. Assalamualaikum Ustadz Nuruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, syukran. Mohon maaf, beribu maaf, Ustadz baru landing sampai ke rumah ini. Saking kan gak sabarnya kami mau mendapatkan ilmu-ilmu dari Ustadz Nuruddin, cahaya agama. Nawartal bilad wal ibad. Binurikum maulana. Syukran hadil istidafal jamilah. Syukran. NU akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, spesialisasi lagi tarekatnya Naqsyabandi. Maroko trilogi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya tetap Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali. Mengapa mesti berakidah Asy'ari? Sanujibil Indonesia insyaallah. Kita diskusi dengan berbahasa Indonesia Ustaz insyaallah. Nuruddin menjawab pakai bahasa Indonesia walaupun beliau lebih asik dengan bahasa Arab. Bil Arabiyyah kafiran ya. Insyaallah sanujibil Indonesia. Pertama kita perlu mengoreksi cara pandang sebagian orang di luar sana, saya kira bahwa manakala kita bermazhab, baik itu mazhab fikih maupun mazhab akidah, bernasab ke suatu golongan,
itu tidak perlu dipertentangkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebetulnya bermazhab itu intinya, kalau mau kita sederhanakan, tentu ini untuk para musyahidin, para penonton ya, Ustaz Abdul Somad tidak perlu penjelasan ini. Ketika kita bermazhab Asy'ari dalam akidah misalnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih, itu hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih terpercaya dan lebih paham agama ini ketimbang kita. Saya kira ini penting ditegaskan karena banyak orang di luar sana suka mempertentangkan antara bermazhab dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mazhab Asy'ari? Sebetulnya mazhab Asy'ari itu, kalau kita mau jujur, bukan mazhab dalam arti ajaran baru yang beda sama sekali dengan ajaran sahabat dan salafus soleh. Ya. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Imam Syafi'i ini tidak datang dengan agama yang baru. Terus kenapa dinasabkan atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh ini? Karena mereka punya kelebihan. Mereka punya jasa. Dalam taqnin al-qawaid, merumuskan kaidah-kaidah. Al-mu'allafat, menulis karangan-karangan. Jadi akidah, kalau kita tanya, akidah Asy'ari ini, akidah salafus soleh apa bukan? Ya, Imam Asy'ari ini punya jasa. Jadi begini, mungkin untuk lebih mengklirkan persoalan begini. Di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beliau itu hidup 260 sampai 324, kira-kira begitu. Jadi beliau itu masuk dalam paruh terakhir abad ketiga. Itu kan salafus soleh. Ya. Di hidupnya beliau saja sudah menghimpun antara salaf dan khalaf. Karena beliau hidup 260 masuk generasi salaf itu. Dan wafat 324 masuk generasi khalaf. Yajma' baina salaf wal khalaf. Gitu ya, min fadailihi gitu. Di antara keutamaan Imam Abul Hasan, hidup di antara dua periode itu. Di masa beliau banyak aliran menyimpang. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, sebutnya Rafidhah kalau zaman dulu. Ya. Ada Musyabbihah, Mujassimah, begitu ya, orang-orang yang mempersamakan Tuhan itu dengan makhluk. Tuhan itu punya anggota tubuh, Tuhan itu bertempat dan lain-lain. Nah, aliran-aliran menyimpang ini kan perlu ada yang membantah. Ya. Ya kan? Ini kan bertolak belakang dengan ajaran salafus soleh. Tampillah salah seorang tokoh namanya Ali. Itu bernama aslinya itu Ali. Nama populernya Abul Hasan al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ini Ustadz, bagi orang awam itu nggak begitu dikenal. Orang tuh lebih kenal Imam Ghazali. Ya. Lebih kenal imam misalnya mufassir, Imam Al-Qurtubi, Imam Razi dan lain-lain. Imam Abul Hasan itu kenapa nggak banyak dikenal? Karena karangannya yang sampai ke kita itu nggak begitu banyak. Beliau ini punya jasa besar dalam memperteguh akidah salafus soleh. Makanya mazhab ini sebetulnya ini tuh mazhabnya sahabat, mazhabnya orang-orang terdahulu. Cuma dinisbatkan ke beliau karena beliau ini punya jasa besar dalam memperkaya dalil, mengkritik aliran yang menyimpang, mengarang ratusan kitab. Percaya tidak? Imam Abul Hasan itu, nah saya ingin merekomendasikan kepada para pembaca, kalau pengen tahu mazhab Asy'ari, jangan hanya merujuk pada kitab Al-Ibana atau kitab Al-Luma saja. Beliau ini punya kitab dalam catatan Ibnu Asakir, atau dalam catatan Fauqiyah Husain yang mentahqiq kitab Al-Ibana sekitar 99 Masya Allah. kitab. Anda tahu beliau punya kitab tafsir judulnya Al-Mukhtazan. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhib Al-Muftari fi ma nasaba ila Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang mau tahu mazhab Asy'ari jangan lewatkan kitab ini. Ini kitab sangat penting karena menjawab tuduhan-tuduhan miring terkait Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Tabyin Kadhib Al-Muftari karangan Ibnu Asakir. Kemudian kitab Al-Mukhtazan dikisahkan oleh Ibnu Asakir. Ada salah seorang yang pernah melihat kitab tafsir ini, Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Dikisahkan pernah melihat jumlahnya itu, satu riwayat menyebutkan 70, satu riwayat menyebutkan 100 jilid. 100 jilid sampai surat Al-Kahf. Separuh Al-Quran, 100 jilid. Ini bukan melebih-lebihkan, itu riwayat tercatat dalam kitab. Kalau Anda baca kitab Ibnu Asakir, disebutin nama kitab-kitabnya itu. Cuma sebagian besarnya hilang. Jadi ajaran beliau ini imam besar. Kenapa mazhab ini dinisbatkan ke beliau? Karena beliau punya jasa besar dalam merumuskan kaidah,
memperkaya dalil, membantah pikiran yang menyimpang dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan dipertentangkan. Mazhab Asy'ari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Imam Abul Hasan itu konsisten mengikuti salafus soleh, Al-Quran, Sunnah landasannya dengan pengayaan dalil-dalil rasional. Begitu ya. Nah, penisbatan itu bukan penisbatan dalam arti ini agama baru gitu loh. Enggak, itu penisbatan karena lahu fadl. Dia punya keutamaan dalam hal itu. Saya ingin kembali kepada Imam Abul Hasan karena ini harus diketahui sama orang-orang Sunni. Imam Abul Hasan ini bukan orang sembarangan. Tapi yang sampai ke kita sekarang itu Ustaz, karangannya Abul Hasan itu bisa dihitung jari. Maqalatul Islamiyin, Al-Luma, Al-Ibana, Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam, 5 atau ada beberapa risalah yang mungkin nggak begitu populer, sekitar 5 atau 6 buku saja. Oke, sekarang berarti kalau kita mau tahu ajaran mazhab Asy'ari ini, nggak cukup hanya dengan merujuk pada kitab-kitab yang tadi saya sebutkan aja. Karena kita kan nggak adil. Coba bayangkan, Ustaz Somad mengarang kitab ratusan. Terus kita pengen menilai mazhabnya hanya di satu kitab saja. Itu kan nggak fair. Yeah. Nah, kenapa saya harus tegaskan ini? Karena ada di luar sana kelompok-kelompok yang bilang, ini ajaran Imam Abul Hasan, ini ajarannya Asy'ariyah. Asy'ariyah ini menyimpang dari ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ada sampai sekarang. Kamu kalau pengen mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, lihatlah kitab Al-Ibana. Jangan lihat karangan Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Baqillani. Mereka sudah terkontaminasi dengan ajaran filsafat Yunani dan lain-lain dan seterusnya. Mempertentangkan. Tidak ada pertentangan yang mendasar. Memang ada Ustaz Abdul Somad ahli fikih. Beliau tahu betul bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Kadang-kadang Imam Nawawi punya ijtihad yang berbeda dengan imam lain, betul Ustaz? Dengan Imam Syafi'i kadang-kadang pendiri mazhab. Terjadi itu perbedaan pendapat di internal mazhab menyangkut hal yang furu. Rincian-rincian itu terjadi. Nah, Imam Abul Hasan kalau kita mau tahu ajarannya, nah saya menyebut satu kitab lagi. Ini penting mengoreksi sudut pandang sebagian orang, ini akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini beda dengan akidah kalian. Nggak ada sifat 20. Nggak ada akidah begini-begini. Lihat, nggak cukup begitu. Ada satu lagi murid dari muridnya Imam Abul Hasan, namanya Abu Bakar Ibn Furaq. Abu Bakar Ibn Furaq, ini kan kitab-kitab yang Asy'ari ini pada hilang nih, yang ratusan ini nih. Beliau sempat merekam pendapat-pendapat Imam Abul Hasan ini di kitab-kitabnya yang nggak sampai ke kita, dalam satu kitab khusus namanya Mujarradul Maqalat. Download di internet. Mujarrad al-Maqalat di Abil Hasan. Itu Ibnu Furaq itu apa artinya mujarrad? Jadi beliau itu ingin meng-highlight gitu ya. Jadi menampilkan pendapat-pendapat Imam Abul Hasan di kitab-kitabnya yang lain yang nggak sampai ke kita, tanpa dikasih dalil, tanpa membantah pikiran A, B, C, D. Mujarrad. Ya, mujarrad. Jadi murni akwal beliau. Ibnu Furaq itu. Jadi kalau mau tahu mazhab Asy'ari, mau tidak mau kita nggak bisa melepaskan dari murid-muridnya. Beliau ini karangannya sebagian besarnya hilang, tapi dilanjutkan oleh murid-murid beliau. Murid beliau punya murid lagi. Di antara murid beliau siapa misalnya? Ibnu Khafif. Ada sebagian risalahnya itu terakhir dicetak di Mesir. Itu murid langsung. Dia punya kitab Al-Mu'taqad As-Saghir. Abul Hasan Al-Bahili, Ibn Mujahid, Bundar. Nanti punya murid lagi tuh Ibnu Furaq. Generasi setelahnya ada Al-Baqillani, Imam Ghazali makin ke sini gitu kan. Terus muncul imam-imam lain. Jadi kalau pengen tahu mazhab Asy'ari, ini mazhab mayoritas ulama Sunni gitu ya. Harus membacanya secara menyeluruh. Nah, kalau sekarang pengen tahu bagi kalangan awam yang pengen tahu mazhab Asy'ari, jangan hanya merujuk kitab mana? Ya lihat kitab Imam Ghazali, Imam Sanusi, Imam Al-Iji, Imam Al-Jurjani, Imam Ar-Razi. Nah, itu mazhab Asy'ari. Nah, sekarang ini ulama-ulama ini Ar-Razi, Al-Baqillani, Imam Ghazali, Imam Fulan bikin agama baru gitu, namanya mazhab yang berbeda dengan salafus saleh. Tidak. Cuma begini, saudara-saudara sekalian. Zaman itu terus berkembang. Di zaman Nabi kan nggak ada pembahasan jauhar arad. Jisam laysa bijisam, nggak ada itu. Karena belum ada tuntutan. Di zaman Nabi itu gak ada diskusi soal apa halahi jisam wala bijisam. Apakah Allah itu jisim atau bukan jisim? Apakah Allah itu bertempat? Kalau Allah bertempat apa dalil rasionalnya? Belum ada tuntutan sahabat itu. Datang imam-imam setelahnya memerinci. Jadi
kalau kita menemukan dalil rasional bahwa Allah tidak bertempat, apakah itu bertentangan dengan salafus saleh? Tidak. Itu hanya memerinci akidah yang sejak dulu diyakini sama salafus saleh. Ada istilah-istilah baru, ada dalil-dalil yang muncul belakangan, ada perincian-perincian. Bid'ah ini, ada bid'ah hasanah, bid'ah mengukuhkan akidah Islam. Karena dulu itu kan filsafat Yunani datang ke dunia Islam. Istilah-istilah asing itu datang dari buku-buku Yunani kan. Bagaimana sikap kita? Dibuang begitu aja? Atau kita ambil supaya jadi senjata untuk mengokohkan akidah kita dan membantah pikiran yang menyimpang? Mana yang lebih bijak? Kalau itu ada yang positif kita ambil demi mengokohkan akidah kita, membantah pikiran yang menyimpang. Muncul kitab-kitab yang berjilid-jilid itu. Ibrahim Al-Laqani, yang kitabnya dipelajari di pesantren-pesantren, Johor Tauhid, mazhab Asy'ari. Imam Sanusi yang punya Ummul Barahin, mazhabnya Asy'ari. Orang Indonesia itu banyak menganut mazhab tanpa disadari. Cuma orang nggak tahu ini namanya mazhab Asy'ari gitu. Sifat 20 lah gampangnya itu. Kalau orang Indonesia itu kalau mazhab Asy'ari, sifat 20. Cuman perlu kita koreksi juga bahwa mazhab Asy'ari yang menyebutkan sifat 20 bukan membatasi sifat Allah pada 20 sifat saja. Itu hanya memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu, memudahkan. Karena kalau kita disuruh menghafal semua sifat Allah nggak kelar-kelar kan usia kita. Diringkas sama ulama. Ada dalilnya nggak di Quran? Justru itu yang menjadi keunikan mazhab Asy'ari. Setiap kita belajar akidah Asy'ari, akidah Imam Laqani, Imam Sanusi, Imam Ar-Razi, selalu ada dalil akli, dalil nakli. Betul tidak? Artinya apa? Akidah kita ini landasannya Al-Quran, dalil rasional dipadukan karena akal yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sharih. La yumkin la ta'arud bainal qat'iyat, kata para ulama usuliyin. Tidak mungkin ada pertentangan. Jadi adillah nakliyah dari tekstual, dari Al-Quran, dari hadis, adillah akliyah disatu padukan, jadilah mazhab. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Asy'ari, hakikatnya kita mengikuti siapa? Mengikuti ulama-ulama yang lebih paham agama ini, mereka memerinci, mereka punya jasa. Kebetulan, kalau harus disebut kebetulan, kebetulan yang jasanya paling besar ini Imam Abul Hasan. Makanya disebutkan ke mazhab Asy'ari. Kalau dicek begini, dasar-dasarnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Di akwal para sahabat ada nggak? Ada. Kalau dibilang dari mana itu akidah Allah yang mengatakan Allah tidak bertempat? Ada nggak akwal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ali? Banyak. Siapa yang mengatakan mazhab ini menyimpang dari mazhab salaf? Tidak, ini mazhab justru mengukuhkan akidah salaf dengan memadukan argumen-argumen rasional. Muncul malahidah, muncul orang-orang ateis. Kita kan nggak bisa, ya Ustaz, pasti Ustaz sepakat dengan saya. Kita nggak bisa menyampaikan agama ini dengan mengcopy paste ajaran bentuk lama. Harus diperbarui. Bukan diperbarui intinya. Intinya Allah Esa, Allah berbeda dengan makhluk. Itu semua dari sejak dulu. Apa yang diperbaharui? Al-Hujaj, argumennya. Ada syubhat baru, kita bantah lagi dengan argumen yang baru. Jadi mazhab ini berkembang dari masa ke masa melalui tokoh-tokoh utamanya sampai ke kita sekarang sudah siap jadi. Sudah siap saji, tinggal dimakan doang kalau istilah makanan. Jadi gak usah repot-repot masak lagi gitu loh. Gak usah repot-repot, saya nggak mau mazhab Asy'ari, saya pengen mazhabnya Al-Quran Sunnah saja. Itu persis ibarat Anda sudah dihidangkan makanan, makanannya enak, bergizi, dijamin aman, mau repot-repot masak lagi, belum tentu masakannya enak juga. Apalagi Anda nggak bisa masak gitu loh. Terjadi Ustaz sekarang, orang-orang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengira bahwa inilah Islam yang otentik. Salah. Kita ini dikasih masakan yang udah enak, udah siap jadi, tinggal diamalin doang. Tinggal dihafal aja. Kenapa ada repot-repot lagi? Ini orang-orang yang besar yang tadi saya sebut, semuanya itu konsisten bahwa sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang bahkan yang mutawatir. Dan adilah akliyah, argumen rasional. Itu keunikan mazhab Asy'ari. Tidak mengesampingkan akal, juga tidak mengesampingkan nas, memadukan keduanya. Nah, kenapa kita harus bermazhab ini sekarang? Karena kita butuh dengan agama yang di satu sisi berpegang teguh kepada wahyu, di sisi lain mengedepankan rasionalitas manakala berhadapan dengan orang-orang sekuler
orang-orang liberal, orang-orang yang liberalis, yang tekstualis. Ini ada di dua kubu, kita perlu. Ini Islam. Islam itu tidak anti rasio, juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya kira banyak tuduhan-tuduhan di luar sana, Ustadz. Mazhab Asy'ari itu hanya mengedepankan akal ketimbang nas. Karena katanya Imam Abul Hasan itu dulunya Mu'tazilah, yang kemudian masih membawa pikiran Mu'tazilahnya, enggak salah. Imam Ar-Razi juga mendapatkan tuduhan semacam itu, banyak saya kira. Mungkin akan kita diskusikan di pertanyaan yang lain. Mohon maaf saya agak panjang. Mudah-mudahan ini bisa mengklirkan sudut pandang yang keliru di luar sana. Seolah-olah kalau kita mazhab Asy'ari, ngapain mazhab Asy'ari? Mazhab Syafi'i, ngapain mazhab Syafi'i? Mending Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Al-Quran dan Sunnah itu tidak mudah dipahami oleh akal kita yang terbatas. Perlu kaidah, gak cukup dengan terjemahan saja. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan, sepakat Ustaz. Terjemahan Al-Quran, terjemahatul Quran, laisat Qur'anan. Bukan Al-Quran. Al-Quran nazala bilisanin Arabi. Mubin. Bahasa Arab. Tanya sama yang paham bahasa Arab. Namanya kaidah nahwu, kaidah saraf, balaghah, mantiq, al-usul, wa qawaid al-fiqh, wa kada. Banyak ilmu. Kita nggak cukup waktu. Bapak-bapak yang sibuk tiap hari di pabrik, mau jadi mujtahid kemudian buka Al-Quran, itu persis kayak orang nggak bisa masak, bahan semewah apapun, kalau nggak bisa masaknya, ya percuma. Biarlah sekarang kita mengamalkan agama dari warisan para ulama-ulama kita yang lebih paham dalam akidah, dalam fikih. Tasawuf juga begitu, Ustaz. Kenapa sih tasawufnya Imam Ghazali? Loh, emang dikira yang bicara tasawuf Imam Ghazali doang? Imam Ghazali ini, kitab Ihya Ulumuddin ini terinspirasi dari kitab sebelumnya namanya Qutul Qulub, punya Abu Thalib Al-Makki, ya kan? Siapa Abu Thalib Al-Makki terinspirasi dari orang sebelumnya, dari sebelumnya. Jadi agama ini kalau mau dilacak sanadnya itu sampai ke atas sebetulnya. Tasawufnya, akidahnya, fikihnya, sanadnya itu di keutamaan min khasais hadhil ummah sanad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad itu punya sanad. Kamu kalau ditanya akidahnya dari mana? Dari sini. Hadisnya, fikihnya, dan lain-lain. Saya kira begitu ya. Jadi kita perlu cerdas dalam beragama. Jangan sampai terpukau dengan jargon-jargon yang seolah-olah mengembalikan kita kepada Islam yang otentik. Padahal itu penuh dengan ajaran heretik. Saya kira begitu. Tadi ada satu poin yang saya mau singgung. Tadi apa, Ustaz? Mulai lari kemana saya tadi itu? Masalah apa? Kalau mungkin wasil ya nih, insyaallah. Saya tidak potong Ustadz supaya jelas, ibarat puzzle Ustadz sudah susun rapi. Ayo. Udah. Sekarang di antara salah satu serangan ke mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari adalah Asy'ari mentakwil. Takwil berarti ta'til. Allah sudah menyebutkan yadullah, tangan Allah. Kenapa mesti ditafwid? Serahkan pada Allah. Kalau begitu Allah menurunkan kitab yang orang tidak memahami. Tidak paham, Allah menurunkan kitab yang tidak bisa dipahami. Bagus. Lalu kemudian kalau dipahami dengan takwil, lalu mengatakan tangan itu tidak boleh disebut tangan, berarti qudrah. Berarti ta'til, mengatakan tidak ada, berarti Tuhan menurunkan sesuatu yang sia-sia. Aywa. Ini persoalan agak sedikit, tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakan. Mudah-mudahan bisa dipahami sebaik mungkin. Jadi begini, bagi yang mungkin belum punya ide sama sekali seputar masalah ini, kita berikan gambaran terlebih dulu, Ustaz. Di Al-Quran itu ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Gampangnya begini, mutasyabihat ini ayat yang samar maknanya. Kayak tadi contohnya, yadullah fawqa aydihim. Terjemahan Indonesia mengartikannya tangan. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah. Terjemahan dari wajah, wajah. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Yanzil, terjemahan Arab Indonesia itu turun. Apa ini maksudnya? Tangan, wajah, turun. Ada lagi hadis-hadis lain sebagai sampel. Yauma yukshafu an saqin. Aywa. Betis, Tuhan punya betis. Tapi ada ayat yang muhkamat, qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu esa. Apa itu esa? Ya Tuhan esa tidak berbilang, selesai. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Itu jelas banget. Bagaimana panduan para ulama ketika menjumpai ayat yang dua model ayat yang berbeda ini? Ayat mutasyabihat harus dipahami berdasarkan ayat muhkamat.
Berarti kalau kita jumpa dengan ayat-ayat yang seolah-olah, saya bilang seolah-olah, zohirnya atau bunyi lahiriahnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk, harus dipahami ayat-ayat ini dalam ayat muhkamah yang bunyinya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, titik. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Dan ayat-ayat yang muhkamat lain. Allah nggak serupa dengan makhluk. Oke. Ada ayat ini bunyi lahiriahnya seolah-olah punya tangan. Kemudian ada ayat yang bilang Allah nggak serupa dengan makhluk. Ar-Rahman al-'arsy istawa. Oleh sebagian orang diterjemahkan bersemayam, termasuk terjemahan Al-Quran yang beredar. Itu terjemahan perlu kita koreksi sebetulnya. Nah, saya berkali-kali tidak bosan untuk mengingatkan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau mau tahu bahasa Arab itu keunikannya saudara, satu lafaz maknanya bisa banyak. Istawa itu bisa mana? Ada maknanya istaqarra, ada maknanya istaula, ada maknanya qasada, ada maknanya kada-kada. Maknanya banyak. Jadi jangan hanya berpajang, ini terjemahan dari pemerintah. Enggak. Kita harus nanya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Oke, itu satu prinsip. Bukan saya yang bilang kaidah begitu. Ulama mufassirin sepanjang sejarah bilang begitu. Kalau ada ayat mutasyabihat, dipahami berdasarkan ayat muhkamat. Sebetulnya Ustaz, kalau kita jumpa dengan ayat-ayat tadi itu, yad, kemudian wajah, dan lain-lain, kita ini Asy'ariyah itu nggak mengingkari loh. Nuthbit ma'athbatallahu li nafsi. Jadi kita ini menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Di antara tuduhan yang beredar, kaum Asy'ariyah itu mengingkari Tuhan punya nuthbit anna lahu yad, nuthbit anna lahu yad. Lakin ma ma'na hadzal yad? Ma ma'na? Apa maknanya? Itu bedanya kita itu. Yeah. Jadi kita ini, saudara, kalau ketemu ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'arsy istawa. Percaya enggak Allah istawa? Saya percaya. Sebagai Asy'ari, saya diwajibkan sebagai muslim, bukan Asy'ari. Anda muslim harus percaya Allah istawa. Lillahi yadullah harus percaya. Tapi yang bedakan kita apa? Penetapan makna zohirnya. Jadi kita ini percaya, bahkan sebagian ulama itu menyebutkan amiruha kama ja'at. Jadi biarkan ayat-ayat itu sebagaimana adanya. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita pahami secara zohir, pada akhirnya seolah-olah Tuhan itu menjadi serupa dengan makhluk. Sementara itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa. Jadi Al-Quran yang mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita pahami ayat itu istawa bisa arti duduk. Hah? Allah duduk? Allah duduk di tempat artinya kalau tadinya tidak bertempat, kemudian bertempat, berarti ada perpindahan dong kalau begitu. Sama dengan makhluk dong kalau gitu kan Allah qadim, tidak bermula. Kalau Allah bertempat berarti Allah ada permulaannya. Syuf, lihat. Ya bagaimana ulama-ulama Asy'ariyah bukan mengingkari, bukan ta'til. Ta'til itu mazhab yang menafikan sifat-sifat Allah. Boleh tanya sama ulama atau pelajar deh, jangan ulama Asy'ari manapun, terutama pelajar Al-Azhar. Karena Al-Azhar ini muassasah yang berpegang teguh pada mazhab Asy'ari. Tanya sama mereka, Anda mengingkari enggak sifat-sifat Allah? Enggak. La nuthbit ma athbata li nafsi. Anda mengingkari enggak Ar-Rahman 'arsy istawa? Saya tidak mengingkari. Ar-Rahman mengingkari, ya Allah faqih, tidak mengingkari. Anda mengingkari? Tidak mengingkari. Kita menetapkan. Hanya saja kita tidak mengakui makna zohir dari ayat-ayat ini. Kenapa begitu? Ya karena Allah menurunkan ayat yang muhkam yang bilang laisa kamitslihi syai'. Itu satu ya. Kemudian begini, Ustaz. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita baca kitab Ibanah, itu Imam Abul Hasan menganut mazhab tafwid. Jadi kalau kita baca Ibanah nggak usah aneh ya, bahwa Allah itu lillahi yad, lahu ain, lahu kada kada, menetapkan tuh hal-hal semacam itu. Tapi bila kaif. Beliau ketika menyebutkan Ar-Rahman 'arsy istawa, istiwaan 'alal wajhil ladzi qala, 'ala ma'na alladzi arada, istiwaan munazzahan 'anil mumassati wal istiqrar. Istiwa yang tersucikan dari kedudukan, duduk, penetapan, menetap. Jadi istawa bukan berarti duduk dan menetap. Sementara kalau kita merujuk pada ulama-ulama golongan tertentu, istawa bimana istaqarra fis sama. Allah itu duduk di langit. Jalasa. Jelas. Imam Abul Hasan mengingkari istawa enggak? Sifatul istiwa diingkari enggak? Ini perlu catat. Kalau ditanya sama Asy'ari, sifatul istiwa kasifah sebagai sifat diingkari enggak Anda? Tidak. Makanya kita bukan mu'attil. Ya.
Yang mu'attil adalah kalau la nu'min bil istiwa, la nu'min bis sifat al-ilahiyah, la nu'min kadza, Allah zat, mazhab Mu'tazilah misalnya. Mengingkari kan sifat-sifat itu? Boleh dituduh sebagai mu'attil. Mazhab Asy'ariyah tidak. Justru itu mazhab yang menyucikan Allah dalam bentuk yang kalau enggan dikatakan paling ideal, mendekati ideal. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah semuanya, tapi ada sifat-sifat yang kalau zohirnya dibaca dan diamini bisa menjurus pada tajsim. Ulama Asy'ariyah punya dua sikap. Satu tafwid, wahada aslam. Tafwid itu artinya kalau Anda berjumpa dengan ayat-ayat begini, Serahkan. yad, tangan. Allah jika kalau pertanyaan, halillahi yad, na'am, lahu yad, lakin ma ma'nal yad, la na'lamuha. Itu mazhab Asy'ari itu. Tapi kalau tanya apakah Allah punya tangan? Enggak, tangan versi orang Indonesia kan ini. Ya, kholas, la. Jarihah. Iya, jarihah. Dibedain ya, bedakan. Kita harus bedakan itu. Jadi mazhab Asy'ariyah yang mutaqaddimin termasuk Imam Abul Hasan kalau bertemu dengan ayat-ayat ini tidak menetapkan makna zohirnya, tapi mengimani itu sebagai sifat. Apakah itu sifatul af'al, apakah itu sifatul dzat, itu persoalan lain. Yang jelas itu sifat. Kita tidak mengingkari, Ustaz. Mazhab Asy'ariyah tidak mengingkari. Jadi jangan itu kita mu'attil. Cuman kalau kita maknai zohirnya itu bisa menjurus pada tajsim. Nah, berhubung makin kesini makin banyak mujassim, orang-orang menyamakan Tuhan dengan makhluk, akhirnya apa? Ulama Asy'ariyah mutaakhirin, Imam Laqani, Imam Ar-Razi, Imam Baqillani, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, Imam Fulan, mereka menempuh takwil. Dan kita perlu tahu, Anda percaya atau tidak, ternyata dosen kami di Al-Azhar itu mengarang kitab, Ustaz, judulnya Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Salaf mu'awwilun. Terus kenapa ada ungkapan bahwa tafwid mazhab salaf, ta'wil mazhab khalaf? Hadza min haitsul ghalib. Yang dominan ganti salaf itu tafwid. Tapi bukan berarti nggak ada yang mentawil. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti, boleh dicek di pengantar kitab judulnya Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bukan Muhammad Nuruddin. Beliau alim kabir min ulama'il muslimin. Beliau menyebutkan tidak ada ayat yang ditakwil oleh golongan Asy'ariyah kecuali ada landasannya dalam takwilan generasi salafus soleh. Bukan bid'ah takwil itu, memang sudah ada riwayatnya. Silahkan dicek, bisa di-download itu kitab Ta'wil As-Salaf li Sifatillah. Jadi kalau kita mentakwil ayat-ayat tadi, itu memang sudah ada contohnya dari salafus soleh. Jadi mazhab tafwid itu cocok untuk orang awam. Mazhabul ulama, mazhabnya para ulama yang bersengketa dengan mujassimah, bersengketa dengan orang-orang ateis dan lain-lain, mazhab ta'wil. Kilahuma yumathilan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Keduanya adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Saya kira inilah mazhab yang betul-betul menghormati nas. Tandanya apa menghormati nas? Gak diingkari itu ayat-ayat. Tapi menghormati akal. Tidak mengidentikan atau mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis semacam itu, kalau dipahami secara zahirnya, bisa menyerupakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Jadi semua ada landasannya, karena pada akhirnya tafwid adalah landasannya, tawil adalah landasannya, begitu ya. Karena semuanya itu pada akhirnya ingin menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau isbat, Ustaz, kalau Asy'ari itu yang mengisbat, apa beda isbat Asy'ari dengan isbat Ibnu Taimiyah? Aywa hadza huwa. Isbat sebenarnya ini konsumsi akademisi ya, kayak gitu. Tapi sudah terlanjur banyak dipublish di media sosial. Saya kira perlu ada yang meluruskan. Jadi isbat versi Asy'ariyah, kaum Asy'ari itu isbatul alfaz. Jadi kita menetapkan lafaz-lafaz itu sebagai wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara ayat mutasyabihat ya. Buat ayat yang muhkamat, ayat mutasyabihat ini. Kita pilih satu kasus saja, yadun. Ya, yadun. Oke, lebih gampang. Iya, isbat Asy'ari itu isbat alfaz yad. Aywa, kita itu menetapkan lil yadullah fawqa aidihim. Tapi jangan katakan tangan. Aywa,
Itu intinya. Karena ketika dikatakan tangan berarti yang terbayar, yang tergambar tasawur jarihah. Iya, anggota tubuh. Ibn Taimiyah nanti akan dibahas di masjid khusus ya, betul Ustaz ya. Ada tema itu ya. Iya, Anda percaya? Ini baru muqaddimah. Aywa muqaddimah. Percaya nggak? Ibnu Taimiyah, ana aqra kutubahu, ya. Saya membaca kitab-kitabnya, bukan anqil wa qal, bukan katanya dan katanya. Saya membaca. Di rumah saya ada Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah, Darut Ta'arudul Aql wan Naql. Ada kitab fulan, kita membaca. Nusus kitab Ibnu Taimiyah itu ada, percaya nggak Ibnu Taimiyah menetapkan batasan bagi Allah. Allah itu punya had, la ya'lamuhu illahu. Allah itu punya batasan, yang batasan itu tidak diketahui kecuali oleh dirinya saja. Allah itu punya batasan. Ibnu Taimiyah pernah begitu. Allah itu duduk di atas arsy. Bahkan ada satu bagian dari Majmu' Fatawa menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didudukkan oleh Allah di singgasana di arsy-Nya. Seperti hanya raja dengan sekretir ya, dan sekretarisnya duduk gitu. Itu kayak maqam Mahmud versi Ibnu Taimiyah, itu begitu. Kemudian ada lagi ayat ya, Ibnu Taimiyah itu apa muskilnya, dan yang diikuti oleh ulama-ulama setelahnya dari kalangan Salafiyah, saudara kita di Salafiyah, isbat al-ma'ani al-zahirah. Al-Dhawahir li hadhil alfaz. Mereka itu menetapkan makna-makna zohir dari lafaz-lafaz ini. Sementara makna zohir dari lafaz ini, yad, makna zohirnya adalah jarihah. Mereka mengisbat makna zohirnya, kita mengisbat alfaznya, lafaznya. Terus kita mengingkari makna nggak Ustaz? Kan mereka itu tuduhannya begini. Berarti kalau gitu Tuhan berkomunikasi dengan hambanya menyangkut sesuatu yang nggak mereka pahami dong. Jawaban dosen saya begini. Apa masalahnya? Kalau Quran itu kan sebagai ayat-ayat begitu kan sebetulnya hanya sedikit persentasenya kan? Apa masalahnya kalau Allah itu berkomunikasi dengan kita dengan beberapa persen dari wahyu yang tidak kita pahami, masalahnya apa gitu loh? Jadi misteri. Jadi misteri. Justru nggak ada masalah sama sekali. Kecuali kalau Quran ini dari A sampai Z gak dipahami sama manusia, itu baru sia-sia. So what gitu. So what? Masalahnya apa kalau kita nggak paham? Ya, masalahnya. So what gitu loh, apa masalahnya kalau kita nggak paham? Itu nggak ada masalah sama sekali. Justru keniscayaan dari ubudiyah kita, manakala berhadapan dengan ayat-ayat semacam ini, mengharuskan kita untuk menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Ada orang nanya, misal, Ustadz Somad, yadullah, kita fokus ke yad ya. Yadullah, lalu saya jawab, yadullah, kita serahkan saja pada Allah. Berarti saat itu saya tafwid ya. Iya. Kemudian satu lagi nanya, yadullah Ustaz. Lalu saya bilang, yadullah itu adalah al-qudrah. Berarti saat itu saya Asy'ari. Iya, sama-sama mazhab Asy'ari dua-duanya. Iya. Lalu kalau pas ditanya, saya bilang, yadullah Ustaz. Saya bilang, Allah itu punya yad. Lakin yaduhu laysat ka'aidina. Allah punya yad, tapi yad dia nggak sama dengan yad kita. Iya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau begitu kan saya tanzih juga. Iya. Coba begini. Itu mari kita analisis itu ungkapan. Lillahi yad laka aidina. Allah punya yad, tapi yadnya tidak seperti yad kita. Kita boleh tanya yang bersangkutan. Apa makna yad yang Anda maksud? Itu bedanya Asy'ari dengan yang lain itu begitu. Kalau mazhab Asy'ari, makna zohir dari yad dinafikan. Makna zohir dari yad. Punya makna nggak yad ini? Punya makna, tapi la ya'lamuhu illahu. Bas. Ini yad ini punya makna, saudara. Jadi kita itu bukan mu'attil. Karena kita tahu yad punya makna, wajah punya makna, yanzil punya makna. Tapi kalau kita isbat makna zohirnya, bermasalah itu. Terus bagaimana? Anda mengakui ini ada maknanya? Ada maknanya, tapi hanya Allah yang tahu. Itu mazhab tafwid. Kalau kita bertanya kepada mazhab salafi, kita sebut tidak apa-apa ya, mazhab salafi, mereka mengatakan, la ya di makna haqiqi. Hayu hada mansus fi kutubihim. Itu tercatat di kitab-kitab mereka. Bil makna haqiqi. Bahkan ada redaksi dihadiskan yadhaq. Yadhaq berisifat kata dohak. Dohak itu terjemahannya tertawa, saudara. Dohkun bil makna haqiqi. Tuhan ketawa. Ana aqra hada fi kitab Syekh Utsaimin. Dohak, Allah Tuhan tertawa dalam arti yang hakiki, cuman kaifiyahnya kita serahkan. Ada iskal. Di sini baru ada muskil. Kalau Anda mengatakan lillahi yad la ka'aidina wa anta tufawwid ma'na liyad, khalas anta Asy'ari mana? Kalau Anda mengatakan lillahi yad, Allah punya yad, maknanya hanya Allah yang tahu, itu mazhab Asy'ari begitu. Asy'ari. Tapi kalau Anda mengatakan lillahi yad bil ma'nal haqiqi, bil ma'na dzahir li hadzal lafadz, lakin la ka'aidina anta munaqid.
tunaqid nafsak. Iya. Bagaimana mungkin dikatakan yad tapi bukan yad? Yusbit summa yunfi. Aywa. Ka'annahu yaqul lillahi yad lakin laysa lahu yad. Hada munaqid, hada tanaqud. Kontradiktif. Aywa. Jadi bedanya mazhab Asy'ariyah begitu. Tidak mengisbat makna zahir. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz Somad, Allah itu punya yad, al-yad bimaknal haqiqi. Apakah dia kafir atau sesat? La nukafir ahadan min ahlil qiblah. Mazhab Asy'ari saudara-saudara sekalian ini bil munasabah gitu ya. Ini konteksnya cocok sekali. Kenapa kita perlu menganut mazhab ini? Ini adalah mazhab yang menghormati semua ahlul qiblah. Ungkapan Imam Abul Hasan yang terkenal di kitab Tabyin Kadzibul Muftari, termasuk di Kitabil Ibana, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah li'annahum fi nihayatil mawqif muawwilun. Karena mereka itu semua pada akhirnya bertakwil. Takwil malu-malu ya. Iya, pada akhirnya tuh begini Ustaz. Ujung-ujungnya takwil juga. Mu'tazilah. Mari kita resapi agama ini dengan baik. Ini mazhab yang menjadi payung bagi golongan Islam yang beragam dan bermacam-macam itu. Mu'tazilah, Syiah, Ibadiyah, Salafiyah, Al-Wahabiyah, bi syatta atyafiha, dengan semua ragamnya. Kita kalau baca Maqalatul Islamiyin, saudara, Syiah itu ternyata variannya ratusan, bahkan enggak ribuan. Cuman udah nggak ada sebagian besarnya. Itu ya. Mu'tazilah itu sekte-sektenya, varian sektenya, masya Allah, seabrek-abrek. Ada yang dikafirkan sama Imam Abul Hasan? Tidak ada. Mereka itu paling jauh kita katakan menyimpang. Berarti kalau dia katakan, Ustadz, Aina Allah, biasanya kan kajian pertama kan itu. Kalau kita kan hadis pertama, Ar-Rahimun yarhamuhum rahman yarhamu, itu hadis yang pertama. Iya. Kalau dia hadis yang pertama, Aina Allah. Lalu Aina Allah, terus ya, Allah fis sama, dalil Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istaqarra wa jalasa. Dia tidak kafir. Pada akhirnya begini Ustaz. Jadi pada akhirnya kan mereka akan mengatakan begini, duduknya tidak seperti kita. Ada ungkapan ini nih, ada ungkapan ini nih. Tapi duduknya tidak seperti kita. Inilah ungkapan yang kita enggan mengkafirkan mereka gara-gara ungkapan ini nih. Allah duduk tapi duduknya enggak seperti kita. Pada akhirnya mereka itu ada celah bertawil kan? Enggak jadi kafir gitu. Enggak jadi kafir. Coba kalau mereka bilang Allah itu jism ka ajsamina nahnu. Allah jisim seperti jisim makhluk. Khalas anta kharajta minal Islam. Alasta mu'minan. Anta ta'budu sonaman. Anda menyembah patung ketika itu, bukan menyembah Tuhan. Tapi gara-gara ada ungkapan, Ibnu Taimiyah tuh ngomong-ngomong di sebagian bukunya, itu paling gak suka mengatakan Allah laisa bijismin. Dengan alasan apa katanya? Lam yari fil Qur'an wala fis sunnah. Enggak ada di Al-Qur'an dan enggak ada di sunnah. Coba, ini mindset begini sampai sekarang kita jumpai di pengikutnya. Mentang-mentang enggak ada ungkapan di Al-Qur'an, terus kemudian bid'ah. Ya, Allah laisa bijismin itu masih di bawah naungan pemahaman ayat laisa kamitslihi syai'. Allah bukan jisim. Apa artinya jisim? Memang enggak ada, saudara. Anda mau cari Al-Qur'an dari Fatihah sampai An-Nas, Allah laisa bijauhar wa laisa bi'arad. Di zaman Nabi dilihat ada ungkapan itu, ya emang nggak ada. Karena orang zaman dulu nggak debat masalah beginian, Ustaz. Nah, itu baru muncul belakangan. Setelah muncul filsafat Yunani, ada pembahasan jauhar, arad, substansi, aksiden, dan lain-lain. Intinya, kalau kita mengatakan Allah bukan jisim, Allah itu nggak tersusun. Merekap. Karena kalau Allah tersusun, dia butuh kepada bagian-bagiannya. Sementara Allah ghani, ya kan? Ya antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Allah ghani. Apa artinya ghani? Allah tidak butuh kepada apapun, makanya dia bukan jisim. Jadi mengatakan Allah laisa bijismin itu ada dasar Qur'annya nggak? Ya ada. Cuma bukan redaksinya, tapi intinya. Intinya apa? Kita menyucikan ketersusunan. Qul huwallahu ahad. Silahkan baca, ada satu kitab bagus sekali. Dan ini musuhnya Ibnu Taimiyah. Dari kalangan Asy'ariyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ngarang kitab Asasut Taqdis. Kemudian dibantah sama Ibnu Taimiyah bayan Talbisil Jahmiyah. Asasut Taqdis di kitab Asas beliau mengatakan ayat yang sering kita hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mengatakan Qul huwallahu ahad sudah masuk di dalamnya Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, wa laisa bimutahayyiz, la yahwihi zaman wa la yahwihi makan. Itu sudah mencakup semua Allahu ahad. Karena makna ahad itu, apa artinya ahad? Ahad esa itu artinya apa? La yatajazza. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian.
Allah wahid la yata'addad. Allah tidak berbilang, nggak dua, nggak tiga. Jadi kalau Allah tidak tersusun berarti Allah bukan jisim dong. Allah tidak jisim, tidak arat, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam. Berarti kamu menyembah tidak ada. Aywa, hal soal jayyid jiddan. Kalau dia ada, antum ta'buduna al-adam. Aywa, la na'budu aban, nahnu na'bud mawjudan mustaghniyan 'anil khalaiq. Kita menyembah sesuatu yang ada yang tidak butuh kepada apapun. Saya mau catat, mengatakan sesuatu ada, sesuatu dikatakan ada, bukan karena dia terlihat, bukan karena dia bertempat, bukan karena dia berwaktu, bukan karena dia tersusun. Kapan sesuatu dikatakan ada? Kalau dia bisa memberikan dampak. Tangan saya ini, kalau saya pukulkan ke meja, lahir dampak. Tangan saya ini bukan sesuatu yang real, ada. Karena ada dampaknya. Kenapa Allah kita katakan ada? Apakah karena dia bertempat di langit? Apakah karena dia itu berwaktu seperti kita? Tidak. Allah dikatakan ada karena dia menjadi penyebab utama di balik keterlahiraan alam semesta. Ini dampak dari kuasanya. Jadi menyebut Allah ada itu nggak ada hubungan dengan kebertempatan, keberwaktuan, keberarahan. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, tempat, waktu, arah itu semuanya ada dengan adanya makhluk. Betul nggak? Ayo sepakat dulu sama saya, betul nggak kalau kita mengatakan space and time, waktu dan tempat itu muncul dengan adanya ledakan pertama. Paling tidak kan teori ilmu modern begitu. Sebelum itu kan nggak ada waktu dan tempat. Iya kan? Nah sekarang saya tanya, Allah itu ada dengan adanya makhluk atau ada sebelum makhluk ada? Sebelum makhluk ada, Allah sudah ada kan? Kalau Anda mengatakan Allah itu bertempat, Anda tahu resikonya apa? Berarti terjadi perpindahan, terjadi perubahan pada zat Allah. Tadinya tidak bertempat, kemudian bertempat, pindah. Wahadha min amaratil hudus, dan ini tanda kebaruan. Sementara kita mengatakan pencipta alam semesta gak boleh sama dengan ciptaannya. Mukhalafah lil hawadis kan sifatnya. Berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak ada awalnya, makhluk ada awalnya, tempat ada awalnya, waktu ada awalnya. Masa kita katakan Allah yang tidak berawal bertempat pada sesuatu yang berawal? Ada ghairu ma'qul wa ghairu mansus, kaman. Enggak ada nasnya juga yang mengatakan ada. Coba hadirkan ke kita saudara ungkapan dari salafus saleh atau Al-Qur'anul Karim yang mengatakan Allah bertempat. Ada? Tidak ada. Paling jauh mereka mengatakan Ar-Rahman al-'arsy istawa. Baik, istawa bimana istawa? Istawa fi ma'ani. Istawa itu maknanya banyak. Kenapa Anda hanya membatasi mana istawa pada istaqarra saja? Ayo, ada iskal, fi iskal, ya, ada iskal. Atau paling tidak hadis jariyah, Ustaz. Yeah. Hadisul jariyah. Allah fis sama. Hadis jariyah. Banyak ulama mentakwil hadis. Ini ada satu kaidah saya kira menarik dan penting diketahui sama orang-orang Sunni ya. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, hadis itu diterima kalau dia bersifat mutawatir dalam akidah. Boleh kita menerima hadis ahad, khobarul wahid, idza lam yukhalif ma huwa asahhu minhu. Bahkan ada kaidah Ustaz, mohon dikoreksi kalau saya salah. Cuma saya menemukan ini di ungkapan para muhaddisin Al-Khatibil Baghdadi. Beliau menyebutkan, idza rawa thiqatul ma'mun hadisan muttasilal isnad rudda bi umur. Kalau ada seorang perawi yang terpercaya, thiqah, meriwayatkan hadis yang sanadnya bersambung. Bayangkan enggak? Sanadnya sahih bersambung. Itu masih bisa ditolak di umur dengan beberapa hal. Tahu yang pertama apa? Ayu khalif mujibatil uqul. Bukan perkataan saya. Kalau dia bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Fayu alam butlanuhu. Maka dengan demikian diketahui kebatilan riwayat itu. Bukan berarti kita nolak sabda Nabi ya. Karena kita ini hidup sekian abad setelah Nabi nggak ada. Kita harus hati-hati. Itu bentuk kehati-hatian ulama dalam memperlakukan sabda Nabi justru. Kalau Nabinya hadir di hadapan kita, nggak perlu kita ada ilmu hadis. Betul nggak Ustaz? Ya. Ustaz Somad ada jurusan hadis. Di ilmu hadis itu ulama menolak sabda Nabi. Itu bukan menolak sabda Nabinya. Tapi itu bentuk kehati-hatian dalam melihat sabda Nabi. Itu hadis ahad. Ya. Yukhalif ma huwa asahhu minhu. Yukhalif mujibatil uqul. Di antara mujibatil uqul apa? Ada hukum qanun adami tanaqud. Hukum kontradiksi.
Gak mungkin Anda mengatakan Tuhan tidak bermula lalu mengalami kebermulaan dalam kebertepatannya. Ada tanakut. Terus kemudian bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ulama-ulama yang kemudian bertemu, tapi itu ada di hadis Sahih Muslim, ya kan? Ya. Nah, cuman ada juga riwayat-riwayat lain, redaksinya itu bukan ainallah, atasyhadina alla ilaha illallah. Riwayat lain yang mengatakan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Itu hadis muttarib pada akhirnya. Min haitsul alfad. Hadis muttarib. Ya, hadis muttarib dalam akidah nggak bisa diamalkan. Nggak bisa diamalkan. Ada lagi ulama mengatakan sebetulnya perawi itu meriwayatkan hadis itu ala sabilil hikayah. Jadi itu bukan redaksi dari Nabi sebetulnya ainallah itu. Ya, dia sedang bercerita perawinya itu. Ada lagi yang menyebutkan, ulama yang menyebutkan aina aswal, Imam Abu Bakar Ibn Arabi menyebutkan aina la soal anil makan, lakin soal anil makanah. Pertanyaan aina itu bukan berarti di mana menyangkut tempat, tapi menyangkut kedudukan. Itu kan ada riwayat Ustaz, itu jariyah itu dia bisu. Tidak la yuhsin la tuhsin al-kalam, dia nggak bisa bicara, pengen dites keimanannya. Kemudian fa asyarat ila sama gitu ya. Ya, dia, ya itu juga kedudukan. Sama orang Indonesia kalau bilang, udah serahin sama yang di atas saja. Itu maksudnya Anda menunjuk Tuhan ada di sana gitu, bukan kan? Kedudukan yang maha tinggi. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Jadi kalau ditanya, kalau Tuhan tidak bertempat, tidak berwaktu, itu bukan jisim, bukan itu tidak ada dong. Enggak. Allah ada dengan dirinya sendiri. Dia ada. Kenapa kok bisa ada dengan diri sendiri? Ya, karena yang ada dengan adanya sesuatu yang lain itu adalah makhluk. Bapak, Ibu, saya tidak bisa melepas kebergantungan secara mutlak, betul nggak? Saya bertempat di atas kursi, saya hilangkan kursi, saya bertempat di tempat lain, saya punya ayah, saya punya ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun. Karena itu kita katakan Allah wajibul wujud. Allah itu ada dengan dirinya sendiri. La yatawaqqaf wujuduhu ala ghairihi, wujudnya nggak bergantung kepada yang lain. Kalau Allah bertempat berarti Allah bergantung kepada tempat. Dia punya kebutuhan pada akhirnya. Kalau punya kebutuhan sama dong dengan makhluk. Lihat. Itu hadza huwal mazhabil asy'ari. Itulah mazhab Asy'ari. Mazhab yang saya pelajari hampir 9 tahun di Al-Azhar Asy-Syarif. Aman wa jahida man jahid. Yang percaya, mengingkari silahkan. 50 menit kita membahas tangan belum selesai. Duduk di atas. Padahal itu hanya 0,0 sekian dari akidah yang dulu tidak diperdulikan orang. Iya. Kira-kira apa dibalik menurut pengamatan Ustadz? Dibalik mereka mengaitkan isu ini sehingga habis orang saling mengkafirkan. Ustadz Anu jangan diundang lagi ke tempat kita. Kenapa? Karena dia bilang Allah bukan fis sama. Apa sebetulnya agenda di balik ini? Allahu alam. Kalau menyangkut itu motif orang beda-beda ya. Tapi pada akhirnya begini, agama Islam itu didasarkan pada 3 pilar: akidah, syariat, akhlak. Sebetulnya yang menjadi core, menjadi inti dari agama itu adalah masalah akidah. Akidah itu fondasi. Tapi mirisnya Ustadz, kita kalau melihat ceramah-ceramah keagamaan di masjid-masjid, saya kira ini pesan untuk para pengurus masjid. Anda itu berkewajiban selama niatnya adalah mencerdaskan umat, bukan mengikuti selera umat. Akidah itu hal yang paling pokok dalam agama. Jadi ini harus betul-betul dikukuhkan secara mantap, karena ini fondasi dari agama. Sekarang kita jumpai anak-anak muda yang mulai mempertanyakan, ngapain saya beragama lagi? Buat apa saya bertuhan? Tuhan ada atau nggak ada? Saya sama-sama aja, gini-gini aja hidup saya. Lihat. Itu pertanyaan bukan cuma anak muda, orang-orang tua sekarang dengan stres, tekanan, masalah dari berbagai sisi, kemudian mulai untuk apa sih kita berkeyakinan? Bahkan sekarang muncul Ustaz begini, ada ungkapan yang penting beragama itu berbuat baik aja, iman mah nggak penting, lo iman dari cukup berbuat baik aja, itu yang paling penting dari agama. Salah. Beramal penting, iman tidak kalah penting. Karena iman ini menyangkut hubungan vertikal kita yang pencipta alam semesta. Seminggu yang lalu, Ustaz, satu pasien, satu dia datang ke dokter Muslim. Lalu dokter Muslim ini mengatakan dengan songongnya, ayalah nantilah saya urus kalau udah mau mati. Kemudian bayarnya mahal. Kemudian ada satu lagi dokter
non-muslim. Dia obati, dia berikan kelembutan, dia berikan pelayanan. Punya uang berapa? Kalau sanggup bayar, nggak sanggup ya nggak apa-apa. Kemanusiaan. Masa dokter yang songong, sombong, angkuh ini masuk surga? Yang baik ini kok masuk neraka? Ayo, itu pertanyaan orang zaman, betul Ustaz, pertanyaan orang zaman sekarang. Bukan pertanyaan beliau sebetulnya ya, pertanyaan orang di luar sana. Kok bisa gitu ya? Harus kita catat bahwa menyangkut surga neraka, hadal amr biyadillah. Itu di sisi Allah, itu putusan ilahi pada akhirnya. Menyangkut kasus per kasus, saya bilang gitu ya. Fulan dan fulan ini nih, nasibnya surga apa neraka, itu hanya Allah yang menentukan. Ulama-ulama itu hanya membahas kaidah umum aja. Man mata 'alal Islam wa musaddiqan binabil Islam, membenarkan agama Islam. Kalau dia membenarkan agama Islam, sekalipun dia masuk neraka, maka dia akan dimasukkan ke alam surga. Tapi kan kita itu nggak berarti setiap kasus per kasus ini muslim masuk surga, ini non muslim masuk neraka. Karena begini, siapa yang menjamin saudara itu dokter non muslim? Anda tahu akhir hidupnya seperti apa? Kalau dia menjelang akhir hayatnya, katakan seminggu sebelum wafat, masuk Islam misalnya. Karena Allah melihat kebaikannya, Allah beri dia hidayah. Diterima nggak amal kebaikannya? Diterima. Diterima. Bukan saya yang bilang. Saya belajar begini, saya nggak mau mengarang-arang masalah agama. Ulama mengatakan, kalau ada non-muslim, lihat keutamaan agama Islam untuk orang-orang non-muslim. Kalau ada orang masuk Islam, al-Islam yajubu ma qablah, betul Ustaz? Kalau dia punya kesalahan terhapuskan, iya kan? Ya. Dan banyak sahabat-sahabat yang dulunya itu memerangi Nabi, masuk Islam, hapus dosanya semuanya. Tapi menyangkut amal kebaikan gak Allah sia-siakan, karena Allah itu karim. Allah itu karim, yu'ti ats-tsawab al-jazil 'alal 'amalil qalil. Memberikan pahala yang berlimpah. Iya. Jadi menyangkut urusan alam akhirat itu bukan hak kita menghukumi yang bersangkutan ini. Tapi kalau bicara kaidah umum, memang ketentuannya begitu. Oke, sekarang kan ada bilang begini, kok kalau begitu iman lebih penting dong ketimbang amal? Enggak, salah. Saya nggak mengatakan begitu. Iman adalah asas dari amal perbuatan, tapi amal perbuatan adalah pengejawantahan dari kejujuran iman dan kesempurnaan iman. Mana yang lebih penting? Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama penting. Terus bilang begini, oh kalau bagaimana dengan kasus kalau misalnya ada orang kurang beramal tapi dia beriman, dengan dibandingkan dengan yang tadi ada amalan tapi tidak ada iman. Kalau dalam perspektif kita, kadang-kadang kita bilang, oh masih mending yang ini nih, yang baik ini nih, ketimbang yang beriman tapi berbuat jahat. Tapi Anda melupakan satu hal, ketidakberimanan dia itu. Kalau sudah sampai kepadanya dakwah tentunya ya. Jadi penting Ustaz, karena ada orang di luar sana meyakini semua non-muslim itu kafir, masuk neraka. Tidak, saudara. Dalam mazhab Asy'ari, orang bisa dikatakan kafir itu Islam idza balagathud da'wah. Kalau sudah sampai kepadanya dakwah, salimil hawas, dianya panca inderanya sehat. Salimil akal, akalnya berfungsi dengan baik. Sampai kepadanya dakwah, kemudian summa yungkir ina dan wastikbaran. Dia mengingkari dengan kesombongan, itu orang kafir. Anda kalau melihat ada orang berbuat baik non-muslim belum menerima dakwah di Alaska lah, kutub utara, kutub selatan, pelosok Papua, gak mengenal Nabi Muhammad, gak mengenal Islam, gak mengenal Al-Quran. Bagaimana mazhab Asy'ariyah? Mazhab Asy'ariyah bagaimana? Silakan cek Tuhfatul Murid, kitab Imam Al-Bajuri. Itu ulama, orang-orang semacam ini yuhkam bihukmi ahlil fatrah. Wa ma kunna mu'adzibin. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Bahkan Imam Bajuri lebih tegas, hatta wa in abadul asnam. Sekalipun dia hanya berhala, kalau belum sampai kepada itu adil kan? Adil kan? Setelah sampai kepadanya dakwah gitu loh. Kalau sudah sampai kepada dakwah, dia bagaimana kalau sekarang sampai kepadanya dakwah, dia bisa mencerna, panca inderanya sehat, tapi dia masih mencari. Masih mencari. Kafir nggak? Jadi kalau saya ngomong orang nggak bakal percaya. Kalau saya ngomong orang nggak bakal percaya. Syekh Mahmud Syaltut. Syekh Mahmud Syaltut, kita Al-Islam, Aqidah wa Syariah menyebutkan orang semacam ini nih, ada non-muslim, udah berbuat baik ke sana kemari, belum menerima dakwah Islam, tentu dia nggak kafir. Menerima dakwah Islam, panca inderanya sehat, akalnya sehat, dia bisa mencerna, tapi masih dhalla yanzur wa yufakkir. Terus mencari. Orang semacam ini kata Syekh Mahmud Syaltut, laisa kafiran indallah. Tidak dihukumi kafir di sisi Allah. Wa in kana kafiran fi ayunin nas,
sekalipun dia kafir di mata manusia. Allah mah adil. Allah itu adil, makanya kita nggak perlu sibuk di nasib ini bagaimana, itu urusan Allah. Yang jelas, syarat selamat itu harus ada iman yang pasti, gitu ya. Nah, kalau kita bilang yang penting amal, iman yang jangan salah. Kita kan, saya kadang kasih permisalan begini. Saudara Abu Somad kalau punya khodim, khodimnya dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih gaji, berbuat baik di tempat beliau, dia mengerjakan tugas, dia mengerjakan kewajiban, tapi nggak mau mengakui beliau sebagai atasan. Kurang ajar kan? Iya nggak? Iya nggak? Itu logika sederhana. Saya mungkin nggak sepenuhnya tepat, tapi poin saya adalah iman kepada Allah itu, kekufuran kepada Allah itu kekurang ajaran yang luar biasa sebetulnya. Kalau sudah dikasih akal, dikasih usia, dikasih kesempatan belajar, panca indera yang sehat, nggak mau beriman, wah, terus mau beramal, ya amal Anda, innalladzina kafaru, gimana? Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayati kamathali rihim fiha sirrun asabat harakun. Pokoknya sia-sialah intinya begitu kan? Ada ayatnya? Aywa, sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta. Itu jangan dilupakan gitu loh. Jangan hanya melihat agama itu sebatas amalan, tapi imannya dilupakan. Itu kurang ajar juga loh, luar biasa kan? Ya kan? Luar biasa kan? Ya, Islam itu senantiasa menyandingkan iman dan amal soleh. Apakah amal soleh bagian dari iman? Mazhab al-Asy'ariyah laisa juz'an minal iman walakin mukammil lil iman. Makanya kita nggak bisa mengkafirkan orang gara-gara amalan, gara-gara perbuatan dosanya. Tuh lihat, mazhab Ahlus Sunnah, mazhab Asy'ari yang kita peluk, tidak mengkafirkan orang karena dosa yang dia perbuat. Karena amal perbuatan bukan bagian dari iman, tapi dia adalah pengejawantahan dari kesempurnaan iman. Bukan berarti kita mementingkan iman mengesampingkan amal, tidak. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kepercayaan Anda kepada Allah itu sesuatu yang sangat mahal. Kalau itu hilang dari diri Anda, perbuatan Anda sia-sia pada akhirnya. Karena Anda mengingkari, menunjukkan pembengkangan kepada pencipta alam semesta, itu nggak bisa dibiarkan loh. Ya kan? Logika sederhana kita aja begitu kok tadi. Ya orang berbuat baik, tapi dia nggak ngakui saya sebagai atasan, kok kurang ajar banget sih. Kan gitu kan kira-kira ya. Dikasih uang, dikasih tempat tinggal, kok kamu kurang ajar banget gak mungkin sebagai atasan. Kan kira-kira begitu. Bukan berarti kita menyamakan ya. Jadi poinnya adalah itu tadi. Bahwa iman dan amal saleh sama-sama penting dalam agama Islam. 1 jam terlalu singkat untuk membahas akidah bersama Ustadz Nuruddin. Oleh sebab itu ikuti terus selama 3 hari ini. Dari mulai hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat. Lihat jadwal-jadwalnya, sudah kita share. Tulis semua pertanyaan-pertanyaan dari mulai Masjid Al-Husna sampai ke Duri, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Raya An-Nur. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Nuruddin memperteguh kekuatan keyakinan akidah kita, lalu kemudian berbuah pada amal soleh, sehingga Riau menjadi lebih baik ke depan, ya, insyaallah. Jangan lupa tonton channel Ustadz Nuruddin, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.